Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Baik, syukur alhamdulillah hari ini awal kuliah per semester terbaru. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan mata kuliah teknik produksi pakan induk dan benih. Harapan kami semua mahasiswa dapat menyimak dengan baik, dan jika memang ada hal yang ditanyakan, segera untuk ditanyakan sehingga mendapatkan manfaat untuk hari ini. Baik, mata kuliah ini memiliki kode IKN 1201, di mana untuk tim pengajar ada 5 orang dosen yang akan membantu dalam proses pembelajaran selama 1 semester ini. Yang pertama adalah Dr. Andri Hendriana, saya sendiri. Kemudian nanti akan dibantu oleh Dr. Juli Ekasari, Dr. Mia Setiawati, Dr. Imam, dan Seni Permatasari. Nah, ini semua dosen ini akan mengajar di masing-masing chapter selama pertemuan perkuliahan. Kemudian apa sih yang akan kita bahas atau deskripsi mata kuliah apa yang ada di dalam mata kuliah tersebut? Yaitu mata kuliah ini dirancang untuk mempelajari ragam jenis dan peran pakan dalam aquaculture. Kemudian penerapan ilmu nutrisi ikan, baik itu nutrisi induk dan benih yang mencakup kebutuhan nutrien, fungsi dan metabolisme, kemudian membuat formulasi dan pembuatan pakan hingga skala produksi. Artinya di sini kita akan melihat bagaimana peran mata kuliah ini terkait dengan nutrien dari induk dan benih sampai kita membuat pakan skala produksi. Kemudian bagaimana sih capaian pembelajaran mata kuliah ini? Yang pertama tentunya adalah mengetahui dan menjelaskan pentingnya ruang lingkup pakan ikan untuk induk dan benih. Yang kedua, mengetahui dan menjelaskan pentingnya pakan buatan dan kebutuhan nutrien untuk ikan. Yang ketiga, mengetahui dan mengidentifikasi pengetahuan bahan baku pakan dan penentuan kualitas bahan baku pakan untuk pakan ikan sendiri. Kemudian, mampu membuat formulasi pakan, teknik proses pembuatan pakan untuk ikan, serta mengevaluasi mutu dari pakan itu sendiri. Kemudian, mampu menggunakan alat-alat proses pembuatan pakan. Jadi di sini mahasiswa pun harus mampu bagaimana bisa mengoperasikan alat-alat untuk pembuatan pakan. Kemudian, mampu mengetahui dan melakukan proses kaidah dalam pelleting, packaging, distribusi, penanganan, dan teknik penyimpanan pakan. Kemudian menguasai mengevaluasi produksi pakan ikan baik secara pabrik pakan. Di dalam arti kata di sini adalah mesin dan maintenance dan evaluasi pakan. Sehingga ada satu kesempatan nanti kita akan berkunjung ke lokasi pabrik pakan untuk melihat bagaimana proses pembuatan pakan secara produksi di pabrikan. Yang terakhir, mampu mengevaluasi parameter dan keberhasilan teknik pemberian pakan. Inti dari ujungnya, outputnya adalah bagaimana pembuatan pakan, pemberian pakan, apakah berpengaruh terhadap parameter. Parameter di sini yang utamanya adalah induk dan benih. Nah, ini sekilas terkait dengan capaian mata kuliah. Nah, bagaimana dengan penilaian? Nah, jadi mahasiswa ini akan dinilai dalam 1 semester ini terkait dengan yang pertama adalah aktivitas partisipatif. Nah, aktivitas partisipatif ini bobotnya 20%. Yaitu penilaian pelaksanaan kegiatan, tanggung jawab kerjasama di dalam kelompok, baik dalam perkuliahan ataupun nanti di dalam praktikum. Jadi ada aktivitas partisipatif. Kemudian hasil proyek ini adalah 50%. Jadi mahasiswa itu dituntut untuk bisa mengerjakan laporan-laporan ataupun terkait dengan kegiatan-kegiatan selama perkuliahan. Nah, ini akan dievaluasi pada kegiatan minggu ke-7 dan minggu ke-14. Jadi di masing-masing di pertengahan ada namanya evaluasi proses pembelajaran.
Nah, kemudian ada ujian praktikum atau dari kognitifnya 10%. Ini dilakukan secara individu. Jadi namanya individu berarti tidak boleh. Namanya individu berarti tidak boleh nyontek. Ya, seperti itu. Kemudian UTS dan UAS ini juga sama, ataupun kuis UTS UAS itu sama, semuanya adalah masing-masing 10%. Dan ini sifatnya semuanya adalah individu. Jadi yang individu ada UP, ada kuis, UTS, UAS, dan aktivitas partisipatif. Kemudian hasil proyek ini karena akan nilai individu ada, kemudian nilai kelompoknya juga ada. Jadi ini tolong dipahami dulu di dalam melanjutkan satu semester ini pengajaran. Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan bobot penilaian? Oke, tidak ya. Ya, di sini adalah bagaimana peran pakan untuk aquaculture. Tadi sekilas sudah disinggung, betul nggak? Baik biaya pakan, kebutuhan, dan lain-lain. Nah, ini terkait dengan induk dan benih. Nah, di sini kita melihat adalah pengertian dan peran pakan dalam aquaculture. Pakan adalah makanan yang dimakan oleh ikan kultur. Ikan kultur adalah ikan budidaya. Baik yang berasal dari dalam wadah, ekosistem, produksi maupun dari luar. Yang dari dalam misalnya apa sih? Adanya pakan alami. Yang dari luar berarti kita memberikan ke wadah pemeliharaan. Ke ikan berarti pakan buatan. Jelas? Nah, kemudian untuk apa sih pakan kita berikan ke ikan? Yang pertama adalah sebagai untuk hidup. Namanya hidup berarti butuh pakan, butuh energi. Betul nggak? Nah, kemudian setelah hidup berarti harus tumbuh. Jadi jangan sampai pakan yang kita berikan tidak tumbuh. Kita berikan pakan tadi supaya ikan hidup, supaya ikan itu tumbuh dan terakhir adalah berkembang. Ya, bagaimana dia bisa memproduksi ikan itu sendiri, memiliki keturunan-keturunannya. Sehingga dengan aquaculture yang kita harapkan adalah bagaimana mengembangkan atau memiliki ikan yang banyak dalam skala produksi. Makanya salah satunya diberikan pakan. Nah, bagaimana pakan terhadap aquaculture yang tadi dikatakan? Bahwa pakan di aquaculture ini yang jelas adalah bagaimana supaya pertumbuhan ikan itu tercapai, efisiensi pakan terpenuhi. Efisiensi pakan itu tinggi, bagus, atau rendah paling bagus? Efisiensi pakan. Kebalikan dari konversi pakan atau FCR. Berarti harapannya efisiensi pakan itu berarti harus setinggi-tingginya. Kalau pertumbuhan ikan harus optimal. Nah, di dalam aquaculture jelas pertumbuhan ikan dan efisiensi pakan. Pentingnya dalam pakan itu. Nah, ini baru kita bahas peran pakan untuk ikan. Yang pertama adalah untuk benih dan induk. Sehingga di sini bisa terlihat bedanya pakan untuk benih, pakan untuk induk. Kira-kira di awal, pakan untuk benih ini adalah sumber pakan, kemudian dimakan oleh ikan, kemudian untuk maintenance dan untuk pertumbuhan. Jadi kalau yang benih maintenance itu apa sih? Pemeliharaan. Misalnya untuk apa ikan? Aktivitas berenang, bergerak, mencari makan, itu membutuhkan energi. Kemudian untuk pertumbuhan, karena dalam benih itu pertumbuhannya masih tinggi. Jadi harapannya ketika kita punya benih, kita kasih makan jangan telat, atau manajemen pakannya jangan tidak teratur. Karena apa? Ketika ikan sedang pertumbuhan tinggi kita telat makan, apa yang akan terjadi? Pertumbuhan tidak optimal atau mentok, terhambat. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan induk? Namanya induk berarti untuk berkembang biak, ya, untuk reproduksi. Jadi energinya dipakai untuk pematangan gonad. Ini yang membedakan benih dan induk. Kalau benih supaya cepat besar, kalau induk bagaimana mematangkan. Ya, artinya berarti pakannya pasti berbeda.
baik dari jumlah, baik dari segi nutrisi tadi yang kita pelajari di TAM kedua nanti. Ya. Nah, ini tadi yang sudah kita pelajari tadi memungkinkan untuk maintenance ataupun untuk pertumbuhan, kemudian untuk pertumbuhan dan reproduksi, baik benih ataupun induk. Nah, karena pakan tadi berbeda-beda, secara umum itu ada pakan alami, pakan buatan, pakan tambahan. Nah, di sini kebutuhan ikan akan pakan berbeda bergantung tadi. Tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa kebutuhan pakan ikan berbeda. Apalagi perbedaan induk dan benih. Induk saja dalam satu komoditas yang sama pasti beda antara benih, larva ataupun induk. Nah, ini biasanya apa? Jenis ikan. Jenis ikan mempengaruhi kebutuhan. Kemudian stadia dalam siklus hidup. Larva apakah disamakan dengan pakan induk? Induk disamakan dengan pakan larva? Misalnya kita punya induk dikasih pakan alami Daphnia. Kira-kira bisa nggak? Kalau cuma dimakan, bisa. Tapi untuk memenuhi kebutuhan, kurang, tidak terpenuhi. Karena tadi kita berkait dengan nutrisi pakan. Jenis kelamin, ikan jantan, ikan betina. Kira-kira beda nggak dikasih makannya? Kalau indukan biasanya yang betina, betul. Kalau benih biasanya yang jantan, apalagi ikan hias. Bagaimana memunculkan warna, bentuk. Nah, ini kan berarti jenis kelamin berbeda. Kondisi reproduksi yang awal ataupun calon induk ataupun yang sudah apkir. Pasti kondisi mempengaruhi terhadap pakan yang diberikan. Kalau calon induk biasanya dikasih pakan yang protein tinggi, high profit. Nah, kondisi lingkungan, kira-kira kondisi lingkungan, pakan mempengaruhi kepada kondisi lingkungan. Contohnya apa? Wadah budidaya. Oke, misalnya kita punya ikan mas. 1 dipelihara di kolam tenang, 2 dipelihara di kolam air deras. Pakannya sama? Kebutuhan nutrisi pakannya sama? Sama. Kan ikan mas kan? Betul nggak? Tapi jenis pakannya beda sifatnya. Kalau di kolam air tenang biasanya diberikan pakan. Di kolam air tenang biasanya diberikan terapung. Kolam air deras tenggelam. Kenapa di kolam air deras dikasih pakan tenggelam? Oke, karena pakannya pasti akan terbawa arus. Ketika dia tenggelam, dia tidak akan tenggelam, tapi biasanya sifatnya melayang, sehingga akan mudah diambil oleh ikan. Ini adalah contoh kebutuhan. Kemudian pentingnya pakan. Nah, tadi sudah dijelaskan. Pertama adalah untuk maintenance. Jelas adalah proses metabolisme, respirasi, pencernaan, dan proses fisiologis lainnya, terutama larva ataupun benih ikan yang masih membutuhkan proses pertumbuhan yang cepat. Kemudian pertumbuhan karena tersedianya sisa energi. Jadi energi berasal dari pakan. Betul. Digunakan tadi untuk maintenance. Ketika sudah terpenuhi, sisa energinya dipakai untuk pertumbuhan. Karena pertumbuhan itu adalah kelebihan dari energi atau sisa dari energi yang dipakai untuk aktivitas yang lain. Reproduksi jelas adalah bagaimana untuk berkembang biak. Kita mau menurunkan keturunan dari ikan yang bagus. Berarti harus dikasih suplemen ataupun pemberian pakan yang baik untuk menunjang terhadap pertumbuhan. Nah, ini ada permasalahan di dalam wadah produksi. Harga pelet makin mahal, keuntungan makin tipis. Betul nggak? Betul nggak? Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Kira-kira apa yang harus kita lakukan, yang perlu diperhatikan? Kita pertama harus melihat apa yang harus kita lihat. Bahwa kebiasaan makan ikan berbeda untuk setiap
spesies. Kita tidak bisa menentukan ikan mas, ikan lele, kita samakan pakannya. No. Pasti akan berbeda. Kemudian mereka akan menyesuaikan dengan apa yang dimakan. Misalnya apa sifatnya, ada herbivore, carnivore, omnivore, atau juga ada yang detritivore, pemakan detritus. Nah, ini kita harus disesuaikan nih. Kira-kira mana yang akan kita pakai pakannya, melihat karakter dari ikan. Oh, ikan sifatnya adalah herbivore. Misalnya ikan gurame. Pasti akan ada pakan tambahan. Beda dengan kita melihara ikan lele yang sifatnya karnivor. Nah, itu berarti kan kebutuhan proteinnya juga berbeda. Kemudian kita juga bisa melihat dari tipe pakan dan penggunaannya. Nah, dari tipe pakan penggunaannya, misalnya apa? Ada pakan basah. Kira-kira apa sih yang harus diperhatikan? Misalnya kadar airnya 50-70% pasti dalam kondisi basah. Kemudian penggunaannya ikan responsif. Kemudian ikan baru introduksi. Apalagi kalau ikan-ikan baru introduksi biasanya pakan basah yang paling makan. Karnivor, benih, atau induk. Nah, ini pun punya permasalahan. Apa misalnya? Musiman. Yang kedua, membutuhkan tempat penyimpanan, baik kulkas ataupun freezer. Kemudian penurunan kualitas cepat membusuk ketika penggunaan pakannya lama. Kalau kita menyimpan, apalagi kondisi penyimpanannya tidak sesuai, berarti akan mengalami degradasi atau penurunan. Kemudian penyebaran penyakit dan polutan. Jadi ini pun harus kita cross check satu persatu, kira-kira apa untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Kemudian kita juga ada pakan moist atau pasta 20-40%. Kemudian penambahan prosesnya adalah perlunya penambahan air, pengukusan, penyampuran dengan suplemen, dan mudah dibentuk. Kegunaannya sebagai starter pakan. Kemudian palatable dan ikan baru introduksi yang baru didatangkan dari alam. Biasanya dikasih pakan moist ataupun pakan wet seperti itu. Nah, ini pun sama. Kekurangannya adalah butuh penyimpanan. Kalau kita tidak bisa menyimpan ya sulit. Pasti tadi akan mengalami penurunan dan lain-lain. Ada satu lagi adalah pakan buatan. Ini pakan yang dibuat dari kombinasi beberapa komponen. Tadi disebutkan di awal, menyebutkan ada tepung ikan, tepung jagung, minyak ikan. Nah, ini semua disusun melalui proses pembuatan yang dikerjakan secara berurutan. Apakah bahan yang kecil dulu, bahan yang besar dulu, atau mungkin sekaligus digabung? Karena kita akan mempelajari tadi ada di pertemuan selanjutnya itu kaidah dalam pembuatan pakan. Nah, kemudian kita juga membutuhkan beberapa informasi dasar dan pertimbangan ekonomis. Informasi dasar apa sih tadi? Kebutuhan nutrisinya. Induk A, induk B, benih A, benih B, beda. Berarti kita membuat pakan sesuai dengan kebutuhan. Satu sisi pertimbangan ekonomis. Apa sih pertimbangan ekonomis? Biaya pakan. Jangan sampai kita membuat pakan, biayanya melebihi biaya produksi. Walaupun pakan sudah standarnya tadi 80%, kalau bisa pakannya berkualitasnya bagus, harga pakannya murah. Tapi jangan bikin pakan yang murah, tapi berkualitas jelek. Kalau bisa murah tapi berkualitas. Berkualitas dalam arti kata sesuai dengan kebutuhan. Intinya adalah kebutuhan nutrisi dari ikan yang kaitan dengan induk dan benih. Nah, ini pakan kering 8-12%. Prosesnya adalah pencampuran berbagai bahan baku melalui proses pengeringan. Kegunaannya adalah kualitas relatif stabil. Jadi kalau kita misalnya satu siklus produksi, kita bisa stok pakan selama satu siklus. Kemudian penyimpanannya mudah, yang penting tidak langsung kena sinar matahari ataupun tidak langsung kena lantai. Berarti harus diberi alas. Pengangkutan tidak masalah dan kontinuitas terjamin. Ini artinya salah satu kelebihan di pakan buatan adalah kontinu, tersedia. Misalnya pakan kita habis, segera order keluar. Tapi kalau kita tadi pakan basah,
Apalagi kita tidak punya stok penyimpanan, berarti agak sulit untuk mendapatkannya seperti itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana manajemen pakan. Pakan sudah bagus, baik untuk pakan induk, pakan benih. Tapi kita manajemen pakannya tidak baik. Contoh manajemen pakan apa sih? Feeding time. Waktu pemberian pakan. Jadi kalau waktu pemberian pakan itu bisa kita menyesuaikan dengan kita. Aktivitas. Misalnya pagi, siang, sore. Pagi misalnya jam 7 sampai jam 8, siang jam 12 sampai jam 1, atau jam sorenya jam 4 sampai jam 5. Jangan sampai sekarang ngasih makannya jam 8, besok jam 9, besok lagi jam 10, itu rusak manajemennya. Sama seperti kita. Ketika kita biasa sarapan, nyaman, betul nggak? Ketika sarapan kita telat, apa yang terjadi? Pasti tidak nyaman, betul nggak? Atau yang mungkin biasa tidak sarapan dikasih sarapan. Artinya di sini balik lagi ke waktunya. Feeding time atau waktu pemberian pakan, kemudian ada feeding rate, jumlah pakannya berapa sih yang harus diberikan? Biasanya sesuai dengan bobot tubuh yang disesuaikan dengan persentase. Kemudian ada juga yang lain, frekuensinya. Biasanya berapa kali sehari sih pemberian pakan? Kemudian bagaimana metodenya? Kemudian feeding site-nya, diletakkan di mana pakannya. Nah, ini harus terpenuhi dan harus memang dilakukan seperti itu. Jadi terkait dengan manajemennya. Karena tadi awal kita sudah membuat pakan yang berkualitas. Kenapa berkualitas? Disesuaikan dengan kebutuhan ikan, induk ataupun benih. Tapi sudah punya, tapi pemberiannya tidak sesuai, sama saja. Karena target kita tadi pakan, bagaimana untuk tingkat kelangsungan hidup, bagaimana untuk efisiensi pakan, itu salah satu kinerja. Ini yang terakhir, bagaimana sih tadi metodenya yang tadi sudah disampaikan. Metode pemberian pakan, walaupun tadi manajemen pemberian pakannya misalnya feeding rate, frekuensi, time, site-nya sudah diatur, metodenya. Apakah pemberian pakannya secara restricted, ad satiation, atau ad libitum? Sudah bisa dipahami? Oke, baik. Selesai kita perkuliahan untuk TM ke-1. Nah, saya membuka kesempatan ya untuk sesi bertanya jika memang belum dipahami. Baik, silakan dari siapa saja yang mau bertanya, sebutkan nama, kemudian pertanyaannya apa. Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. 1, 2 orang. Baik, silakan. Izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Setelah dipaparkan tadi kan materinya ya, Pak, dijelaskan bahwasannya pakan induk dan benih itu kan berbeda. Nah, ada nggak sih, Pak, faktor apa aja dalam pemilihan pakan untuk stadia dalam siklus iklan? Misalkan kalau di induk dan benih itu kan beda ukurannya, Pak. Nah, faktor lain yang untuk pemilihan pakan itu bagaimana? Baik, faktor lain untuk pemilihan kebutuhan. Tadi kalau kita sesuaikan dengan kebutuhan awal, artinya sesuai bukaan mulut. Pertama, betul nggak? Artinya kalau sesuai kebukaan mulut antara induk dan benih, pasti ukurannya beda. Yang pertama adalah induk pasti ukurannya lebih besar. Benih kecil. Yang kedua adalah dari nutrien. Nutrien ataupun nilai nutrisinya juga harus dibedakan. Apa sih target dari benih, target dari induk? Tadi kalau dari induk targetnya bagaimana proses kematangan atau ke arah reproduksi. Berarti komponennya yang paling penting misalnya tadi selain protein tinggi, butuh juga adalah protein. Baik tadi contoh misalnya vitamin C ataupun vitamin E. Kemudian kalau dari benih, karena sifatnya adalah untuk pertumbuhan yang masih dalam stadia tumbuh tinggi, artinya protein yang dibutuhkan yang lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian faktor lain, apa sih? Kualitas pakan. Jangan memberikan pakan yang satu sudah rusak. 2, kalau kita makan, kira-kira apa sih
kaitan dengan makanan kita? Expired atau kadaluarsa. Ketiga, sudah hancur. Biasanya kalau kita pakan itu banyak yang hancuran. Karena akan mempengaruhi terhadap mutu, faktor lain. Kalau faktor utamanya tadi ukuran, nutrien yang dibutuhkan. Jadi faktor lainnya pun ada. Memilih pakan yang berkualitas. Tidak rusak, tidak berjamur, tidak berkadaluarsa. Karena apa? Pakan dipakai untuk ikan untuk tadi tumbuh dan lainnya, jangan sampai dikasih pakan yang tidak sesuai. Malah menjadikan nanti sumber penyakit. Kita memberikan makan ikan, ikan itu untuk tumbuh. Bukan ikan itu untuk menjadi sakit. Bisa dipahami, Rahma? Kira-kira itu. Baik, yang kedua. Sebenarnya perkenalkan nama saya Muhammad Sahlan Fidatullah. Izin bertanya Pak, tadi kan ada pakan alami, buatan dan tambahan. Nah, alami itu yang ada di kolam dan yang buatan itu yang ditambahkan. Lalu apa bedanya dengan pakan tambahan? Dan pakan tambahan itu apakah hanya diterapkan pada induk atau pada stadia lainnya juga Pak? Baik, pertanyaannya bagus ya. Jadi ada pakan alami, pakan buatan, pakan tambahan. Ya, pakan alami sudah jelas, yaitu pakan yang berasal dari alam, baik yang sudah bisa dibudidayakan ataupun yang belum, baik itu plankton, fitoplankton ataupun zooplankton. Kalau pakan buatan tadi sudah jelas juga, adalah pakan buatan yang diramu dari komposisi bahan-bahan dalam satu kesatuan, atau istilahnya banyaknya pakan kering. Kemudian pakan tambahan ini adalah ada tambahan. Namanya tambahan, apa sih fungsinya tambahan? Untuk apa sih kita perlunya tambahan? Tambahan itu utama atau penunjang? Penunjang. Kira-kira misalnya pakan tambahan apa sih? Daun sente. Daun sente yang biasa diberikan ke ikan gurame. Kita ketahui ikan gurame adalah herbivore. Pakanan utamanya adalah daun sente. Tapi ketika ikan gurame dikasih daun sente terus, apa yang akan terjadi? Pertumbuhannya tidak optimal. Karena daun sente proteinnya rendah. Maka ada pakan buatan. Tapi untuk mensubstitusi, betul nggak? Mengurangi biaya pakan buatan, ditambahlah pakan daun sente yang notabene cocok. Kenapa cocok? Karakternya adalah herbivore. Jadi buat tambahan. Misalnya pagi dikasih pakan buatan, siang dikasih pakan tambahan, sorenya dikasih pakan tambahan. Mengurangi biaya pakan. Apalagi kita berkaitan dengan tadi nilai ekonomis, tapi satu sisi kebutuhan induk ataupun ikan terpenuhi. Kemudian kalau di benih, misalnya kita menambahkan siapa sih? Ajola misalnya. Untuk menambah-nambah benih seperti itu. Itu adalah gambaran untuk pakan alami, buatan ataupun pakan tambahan. Ya, nanti juga akan kita bahas di pertemuan ataupun di materi yang lain. Seperti itu. Kita tadi sudah ada kan bagaimana deskripsi pakan. Untuk apalagi manajemen pakan induk, manajemen pakan benih. Ada salah satu di chapter di perkuliahan. Nah, itu akan kita bahas terkait dengan pakannya apa, jenis pakannya, kegunaannya apa, dan lain-lain seperti itu. Itu adalah memberikan gambaran seperti itu. Baik, Sahlan. Cukup Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Cukup. Oke, hari ini bisa dipahami? Baik, mungkin demikian yang mungkin saya bisa berikan untuk perkuliahan hari pertama ataupun di tatap muka yang pertama. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, wawasan, dan pengetahuan. Harapan kami tetap belajar dengan materi-materi yang tadi sudah disampaikan, sehingga akan lebih membuka diri terhadap dunia pakan, khususnya di dalam aquaculture. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.